Kita bisa belajar begitu banyak dari para pemimpin bangsa. Dari Bung Karno kita belajar tentang menggerakkan. Bagaimana retorikanya, pesan-pesannya yang membuat orang tersadarkan, terbuka wawasannya, dan mau berbuat. Dari Presiden Soeharto, kita bisa melihat seorang figur yang stabil, tidak emosional, bisa memetakan masalah, lalu melakukan langkah-langkah, termasuk merekrut mereka-mereka yang pakar. Bisa jadi kita setuju atau tidak setuju dengan kebijakannya. Tapi pendekatannya adalah pendekatan seorang yang sangat stabil. Saya rasa Jakarta juga membutuhkan orang yang stabil, yang tidak labil, yang kemudian bisa mengambil keputusan dengan mempertimbangkan seluruh faktor. Belum tentu kita setuju ke kunci nomor 1. Yang kedua, kita justru mengeluarkan surat khusus tentang ini. Padahal bukan pendukung kita yang melakukan, bukan tim kita yang melakukan. Tapi kita tegaskan bahwa kita sampaikan pada semua, jangan ancam-mengancam. Satu, mengancam membatalkan KJP jika gubernurnya diganti. Dibalas, satu mengancam tidak mensolatkan jika memilih gubernurnya. Hentikan ancam-mengancam. Tapi kemudian saya ingin ingatkan pada semua, ini suratnya ada. Bahkan tertulis pernyataan soal ini. Disebarkan semua. Yang sebenarnya kita tidak punya tanggung jawab konstitusional. Ini tanggung jawab moral. Tapi yang tidak kalah penting, apa sih sumbernya ini semua? Pernyataan-pernyataan tak perlu dari Pak Basuki. Ini bukan barang baru kok, berbeda agama maju pilkada. Yang problem adalah provokasi yang tak henti-hentinya. Kita tahu peristiwa di Kepulauan Seribu yang menghasilkan ini semua. Sesudah itu masih ada rekaman. Wifi dengan nama Al-Maidah, passwordnya kafir. Nggak perlu. Terus ngomong lagi, nanti di surga tidak lagi di bawah telapak kaki ibu. Pernah disebut di lantai 7 Alexis. Nggak perlu itu. Atau mengatakan minggu lalu bahkan. Minggu lalu di Kick Andy. Bahwa surga tak lagi ditentukan di bawah kaki ibu, tapi ditentukan nomor pilihan. Ini pejabat publik, ini seorang gubernur, ini calon gubernur, memunculkan terus pernyataan-pernyataan yang nggak perlu. Efeknya apa? Kita semua disalahkan ketika ada kebakaran. Baik. Sementara sumber kebakarannya terus menerus. Pak Anies. Tidak mungkin berhentikan Tidak anak berani buah. pecat anak buah, Pak. Sekarang aja saya sedang berusaha memberhentikan Pak Basuki dari gubernur. Oke? Jadi bagaimana kita nggak berani? Oh, apalagi anak buahnya. Gubernurnya aja mau diberhentiin gitu ya. Jadi apalagi anak buahnya. Kenapa? Saya jelaskan kenapa. Nih angkanya. Bagi saya, ini saya sederhana sekali. Pak Basuki diberikan anggaran dan dilaksanakan hanya 70. Programnya terasa. Kasihan warga Jakarta. Warga Jakarta tidak mendapatkan 30%. 30% itu hampir sepertiga dari programnya. Betapa tidak efektifnya kepemimpinan itu. Karena itulah, jangankan anak buahnya, gubernurnya aja mau diganti sekarang itu. Pak Basuki? Pak Basuki? Saya terusin dikit ya, tapi bedanya kita lakukan dengan cara yang benar. Dilakukan dengan menggunakan sistem. Baik. Jadi, bukan kalau soal nyalinya, insya Allah bernyali. Tapi lakukan dengan benar dan baik.